Kurikulum 2013 atau Pendidikan Berbasis Karakter adalah kurikulum baru yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi, dan presentasi, serta memiliki sopan santun, disiplin yang tinggi. Guru hebat akan membelajarkan peserta didiknya. Pelaksanaan penilaian autentik dengan segala formatnya dirasa rumit sehingga menjadikan guru pasrah. Tetapi tak rela karena guru masih mencari format yang tepat. Ketika seminar dan ceramah-ceramah tidak mangkus lagi mendongkrak mutu belajar, saatnya mengambil kebijakan yang mengiringnya dengan program supervisi yang jelas, tegas, dan berkelanjutan. Perubahan kurikulum akan menimbulkan penyempurnaan cara belajar. Peserta didik berharap banyak pada guru sambil berusaha keras untuk menunggu perubahan yang berarti. Mereka ingin menjadi orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi untuk Ibu akan mengisi materi MPLS. Perkenalkan, nama Ibu Harijanti, kemudian itu ada NIP Ibu, kemudian tanggal lahir Ibu, kemudian golongan Ibu, kemudian Ibu akan mengajar biologi dan PKWU. Yang nanti mendapat jurusan IPS akan bertemu Ibu di mata pelajaran PKWU. Kemudian tugas tambahan Ibu sebagai wakil kurikulum, kemudian alamat tempat tinggal Ibu bisa dibaca sendiri, Jalan Insinyur Soekarno, Gang Maskur 4. Kemudian di MPLS ini Ibu akan memberi materi tentang kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 untuk di SMA itu pelajarannya dalam atau suasana belajarnya harus menyenangkan. Kemudian siswa harus aktif karena semua pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, kemudian aspek penilaiannya. Nah, penilaian pada kurikulum 2013 itu ada pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap atau perilaku. Pengetahuan, semua harus menguasai materi. Dalam penguasaan materi tidak harus tinggi nilainya gitu ya. Kalau di SMA sini, kalian harus mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Karena apa? Itu merupakan syarat untuk kenaikan kelas. Nanti Ibu akan sampaikan tentang syarat-syarat untuk kenaikan kelas. Kemudian untuk aspek penilaian keterampilan, di situ akan penilaiannya dalam saat atau pada saat bekerja sama, diberi tugas proyek, bekerja sama dengan temannya, kemudian dalam mengerjakan soal tepat waktu, kemudian apapun yang diberikan oleh gurunya, kalau kalian terampil, kalian akan bisa gitu ya, pasti bisa kalau ada kemauan. Kemudian untuk penilaian sikap, nah sikap atau perilaku bisa dalam bentuk kedisiplinan, karena apa? Kedisiplinan perlu pada saat untuk melaksanakan tugas tepat waktu atau tidak, itu salah satu. Kemudian jujur. Nah, perilaku atau sikap itu biasanya tidak boleh ada nilai cukup. Semua mata pelajaran harus memberi nilai baik. Itu merupakan salah satu syarat untuk kenaikan kelas, ya. Kemudian Ibu lanjutkan lagi, karena Ibu wakil kurikulum, Ibu akan membahas tentang penjurusan. Nah, penjurusan ini kalian perlu tahu karena kalian sudah mendapat angket untuk jurusan, kemudian mungkin sudah ada yang mengisi Google Form-nya untuk jurusan pelajaran apa saja yang ada di IPA dan pelajaran apa saja yang ada di IPS. Kalian bisa lihat di PowerPoint ini. Nah, ini untuk pelajaran yang sama untuk semua jurusan, baik IPA maupun IPS. Itu ada pelajaran wajib A, kemudian ada pelajaran wajib B. Nah, Ibu sampaikan di sini, untuk wajib A itu ada 6 pelajaran,
agama itu kalian akan bertemu selama 3 jam. Kemudian PPKN ada 2 jam pelajaran, kemudian bahasa Indonesia 4 jam pelajaran, bahasa Inggris 2 jam pelajaran, kemudian matematika wajib itu ada 4 jam. Jadi IPA dan IPS akan mendapatkan matematika wajib. Kemudian sejarah Indonesia 2 jam. Dan untuk pelajaran wajib B, kalian akan bertemu PKWU 2 jam. Nah, yang IPS nanti akan ketemu Ibu. Kemudian kalau yang IPA nanti akan ketemu dengan Bu Endang. Kemudian PJOK atau Penjaskes itu ada 2 jam. Kemudian seni. Nah, ini untuk pelajaran wajib A dan wajib B, untuk IPA dan IPS sama. Jadi tidak ada perbedaan. Jamnya pun sama untuk setiap jurusan. Nah, kemudian untuk pelajaran peminatan, nah ini sudah menjurus ke pilihan kalian yang kemarin sesuai dengan angket atau Google Form-nya. Untuk IPS, nanti akan ketemu ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah peminatan. Jamnya, banyak jamnya, itu 3 jam semua. Kemudian ada pelajaran lintas minat namanya. Nah, mungkin di SMP kalian tidak akan menemui pelajaran ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah peminatan. Karena kalau untuk IPS, ekonomi, geografi, sosiologi tergabung dalam IPS terpadu kalau di SMP. Nah, kalau di SMA akan dipecah lagi menjadi 3 pelajaran. Ekonomi, geografi, sosiologi. Nah, kemudian lintas minat ini istilahnya kepelajaran yang lain, yang bukan di wajib A, wajib B, dan peminatan. Lintas minat di sini akan ketemu dengan biologi kalau yang IPS, kemudian dan bahasa Prancis. Nah, kemudian untuk pelajaran jurusan IPA, peminatan istilahnya ya, peminatan IPA, itu ada fisika, kimia, biologi, dan matematika peminatan. Nah, kemudian untuk lintas minatnya itu ada ekonomi, kemudian bahasa Inggris peminatan. Jadi, untuk IPA, tolong diperhatikan, yang mengambil jurusan IPA, itu nanti akan ketemu matematika, wajibnya 4 jam, yang ini tadi, kemudian ketemu lagi matematika peminatan 3 jam. Jadi, kalian akan bertemu matematika itu 7 jam. Kenapa Ibu lebih menekankan kepada matematika untuk penjurusan? Karena matematika dianggap pelajaran yang sulit, ya kan? Nah, itu ya. Jadi, jangan asal mengambil jurusan. Saya mau IPA, Bu, karena lebih keren, Bu. Bukan, tidak ada pelajaran yang lebih keren atau jurusan yang lebih keren. Sama. IPA dan IPS itu sama. Kedepannya kalian 3 tahun yang akan datang, maunya kuliah, kuliahnya ngambilnya apa? Nah, itu. Karena apa? Untuk SMA, kedepannya itu akan kuliah. Jadi lebih menekankan kuliah. Beda dengan SMK. Kalau SMK, kita lebih menekankan setelah lulus dia kerja, ke dunia kerja. Nah, kalau SMA itu lebih pada kuliah. Ya, jadi sekali lagi tolong yang mengambil jurusan IPA dan IPS itu sama. Nah, untuk pengambilan jurusan, Ibu mengambil mata pelajaran IPA plus matematika, itu digabungkan. Kemudian untuk pelajaran IPS plus pelajaran matematika. Nah, jadi kemarin pada saat PPDB kami meminta fotokopi raport, itu gunanya untuk itu. Jadi untuk penjurusan. Dan tapi Ibu minta maaf karena ada beberapa orang kemarin yang rapotnya tidak ada nilainya, ngumpul rapot tapi depannya aja. Nah, otomatis kalau yang nilai rapotnya kurang atau dia mengumpulkan fotokopi rapot tidak lengkap, otomatis akan masuk IPS. Nah, itu ya. Jadi, tolong kasih tahu orang tuanya juga, beritahu orang tuanya. Ternyata tidak bisa semua peminatan IPA atau yang berminat memasuki jurusan IPA, itu bisa dimasukkan IPA. Karena kami akan melihat nilainya. Nah, itu ya. Untuk itu, jadi perlu memang kalian tahu untuk penjurusan. Jadi jangan asal memilih jurusan IPA keren, IPS tidak, sama ya. Sekali lagi sama. Kemudian, nah ini yang perlu kalian ketahui dari sekarang. Karena apa? Tahun kemarin
itu ada kakak kelas kalian yang kelas seharusnya dia naik kelas 2, ternyata tinggal kelas. Ada 4 orang yang tinggal kelas. Jadi kata siapa kalau pada saat COVID itu harus naik semua? Tidak. Yang tidak lulus pun ada, boleh. Kalau dia tidak mengikuti syarat-syarat kenaikan kelas. Nah, itu ya. Jadi perlu kalian ketahui mulai dari sekarang apa yang harus dipersiapkan pada saat kenaikan kelas. Jangan sampai nanti menyesal. Oh, ternyata gara-gara ini saya tidak naik kelas. Nah, itu ya. Syarat yang pertama untuk kenaikan kelas, yang pertama adalah telah memenuhi seluruh pembelajaran dalam 2 semester. Ya, jadi 2 semester, semester 1 dan semester 2. Semua tugas dan ulangan yang ada, baik ulangan harian, ulangan semester, itu semua harus tuntas, harus sudah ada nilainya. Kemudian tugas. Tugas setiap guru pasti akan memberi tugas. Nah, itu ya. Jadi kalian harus memenuhi syarat seluruh pembelajaran. Kalau ada yang tidak tuntas, satu saja, kemudian gurunya memberi nilai tidak tuntas, boleh. Itu hak guru. Kenapa? Itu memang tuntutan. Harus memenuhi seluruh pembelajaran dalam 2 semester. Kemudian syarat yang kedua. Nah, ini. Syarat yang kedua seperti Ibu bilang tadi, penilaian sikap. Penilaian sikap untuk semua mapel harus baik. Tidak boleh ada nilai C atau cukup. Semua pelajaran. Untuk kelas 10, itu ada 15 mata pelajaran. Nanti kemudian ditambah BK. Nah, BK nanti kalian akan bertemu BK untuk bimbingan konselingnya. Dan jangan menganggap BK itu identik dengan pelanggaran ya. Jangan menganggap itu. Karena apa? BK itu kalian bisa berkonsultasi tentang bakat kalian, kemampuan kalian, atau mungkin kalian kalau memang punya masalah, baik dengan orang tua, baik dengan teman, atau dengan pacar sekalipun, bisa konsultasi ke BK. Ya, jadi tolong digunakan atau gunakanlah kesempatan yang ada. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi, sikap tidak boleh ada yang kurang atau cukup. Harus baik semua untuk 15 mapel. Nah, kemudian syarat yang ketiga, jumlah absensi dalam 1 tahun. Tidak boleh ada alfa atau tidak ada keterangan lebih dari 24 hari. Nah, ini. Ya, mungkin kita tatap muka, kita online atau pembelajaran jarak jauh, mungkin agak susah gitu ya untuk absen. Kalian absen aja. Biasanya guru mapel ada absennya, setiap guru mapel. Kemudian wali kelas juga ada absennya. Syarat yang keempat, nah ini sudah menjurus ke mata pelajaran. Untuk mapel agama, PPKN, dan peminatan. Nah, peminatan ini seperti tadi yang Ibu bilang, untuk IPS, itu geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah peminatan. Kemudian untuk IPA, itu ada biologi, kimia, fisika, kemudian matematika peminatan. Tidak boleh ada nilai tidak tuntas dari 6 mata pelajaran tadi. Ya, agama, PPKN, kemudian peminatan. Satu saja tidak tuntas, kalian tidak akan naik kelas. Syarat mutlaknya itu. Ya. Dan SMA untuk KKM atau nilai ketuntasan minimal itu 70. Syarat yang kelima. Untuk mapel yang lain tidak boleh ada nilai yang tidak tuntas lebih dari 2 mapel. Misalnya seni budayanya di bawah standar. Kemudian PKWU-nya di bawah standar, sudah 2 kan? Nah, itu pada saat rapat kenaikan kelas sudah dibicarakan. Pada saat rapat, kemudian dilihat lagi sikapnya bagaimana, kemudian absensinya bagaimana. Kalau istilahnya memang bermasalah dengan absensinya, dengan sikapnya, itu bisa tidak naik kelas. Atau misalnya 3 mapel, kan lebih dari 2 kan, 3 kan? Nah, itu kemungkinan otomatis tidak akan naik kelas. Ibu harap
walaupun kita tidak tatap muka, kalian tetap belajar seperti biasa. Ya, setiap hari dibuka kelasnya, kelas online-nya, mengisi absen, kemudian mempelajari materi yang diberikan oleh setiap guru, kemudian mengerjakan tugas yang ada. Jangan menunggu nanti, ya, jangan menunggu nanti. Karena apa? Kalau besok ada lagi pelajaran yang baru. Karena setiap hari itu ada 3 atau 2 mata pelajaran. Kita belajar dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu, ya. Jadi jangan menunda, jangan menunda. Karena apa? Kalau menunda lama-kelamaan tugas kalian akan menumpuk. Yang jelas kalian harus tetap semangat walaupun kita tidak tatap muka. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang materi MPLS tentang kurikulum dan penjurusan. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh kalian beri pertanyaan itu di kolom komentar. Ya, nanti insya Allah kalau Ibu sempat, Ibu akan langsung menjawabnya. Dan jangan lupa mengisi absen. Ya, setiap link ini atau setiap link materi MPLS itu ada absennya. Karena apa? MPLS merupakan syarat wajib harus diikuti oleh siswa baru. Yang mengikuti nanti akan diberi sertifikat sudah mengikuti MPLS. Sedangkan kalau yang tidak mengikuti atau tidak absen, kan berarti kan tidak mengikuti kalau tidak ada absennya. Tidak akan diberikan sertifikat, berarti tahun depan dia harus mengikuti MPLS. Jadi sekali lagi Ibu pesannya, kalian sudah dianggap dewasa, kemudian belajarlah berdisiplin waktu. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.